Selamat malam, mohon izin. Perkenalkan saya Rizky Gunawan, mahasiswa PJJ S1 Akuntansi Unsia. Dalam rangka melengkapi UAS dan UTS mata kuliah metode penelitian akuntansi, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah berupa rancangan proposal penelitian. Saya untuk yang sebelumnya sudah dikumpulkan melalui UTS. Nah, untuk selanjutnya, yang pertama di sini daftar isi yang telah saya buat adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan metode penelitian yang digunakan. Oke, yang pertama terkait latar belakang. Latar belakang saya memilih terkait penelitian ini yaitu karena pajak merupakan salah satu penyumbang penerimaan negara terbesar di Indonesia yang menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi negara. Pajak juga digunakan untuk pembangunan negara seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan pertahanan negara. Maka dari itu, pajak merupakan elemen penting dan merupakan eh, tonggak utama berdirinya suatu negara. Namun, pada praktiknya masih banyak wajib pajak atau para pembayar pajak yang masih belum patuh atau tidak patuh dalam membayar pajaknya, sehingga perlu adanya penegakan hukum yang salah satunya melalui pemblokiran rekening. Eh, yang pertama, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah kita harus mengetahui terkait adanya efektivitas tindakan pemblokiran ini terhadap pencairan tunggakan pajak. Yang kedua, seberapa besar kontribusi tindakan pemblokiran terhadap pencairan tunggakan pajak. Yang ketiga, pengaruh tindakan pemblokiran terhadap kesadaran wajib pajak demi tercapainya tunggakan pajak. Tinjauan tujuan penelitian. Ya, tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui seberapa besar efektivitas dan kontribusinya tindakan peragian berupa pemblokiran ini terhadap pencairan tunggakan pajak. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan pengembangan, karena pemblokiran rekening merupakan salah satu kebijakan dalam pemerintahan untuk mencapai pencairan penerimaan pajak. Yang ketiga, untuk mengetahui hambatan apa sih yang didapatkan dalam tindakan penagihan pemblokiran rekening ini. Nah, manfaatnya penelitian ini yang pertama bagi pemerintah, yaitu untuk mengukur dan mengevaluasi terkait kebijakan yang telah dibuat, apakah sudah efektif atau harus diganti. Yang kedua, bagi masyarakat sebagai pembayar pajak dapat mendorong eh, masyarakat untuk lebih patuh dalam membayar pajak. Yang ketiga, bagi akademisi, yaitu memberikan pengetahuan dan menambah literatur yang ada mengenai kebijakan perpajakan dan eh, dapat digunakan sebagai penelitian berikutnya. Nah, kerangka teori yang saya gunakan yang pertama terkait teori kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak itu salah satunya itu kepatuhan terpaksa, enforced compliance, yaitu pembayar pajak membayar karena takut sanksi atau tindakan hukum, seperti adanya pemblokiran rekening. Karena dengan pemblokiran rekening ini, wajib pajak menjadi
tidak dapat melanjutkan transaksi keuangannya sehingga mengganggu jalannya kelancaran dari proses bisnis suatu perusahaan. Yang kedua, teori penegakan hukum. Jadi, pemblokiran rekening ini adalah suatu bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan penerimaan. Hal ini tertuang pada pasal 12 PMK 189, PMK 03 tahun 2020. Saat ini sudah diupdate menjadi PMK 61 tahun 2023. Lalu ada teori efektivitas penagihan pajak. Nah, pemblokiran rekening ini merupakan instrumen yang dapat meningkatkan rasio kepatuhan dan realisasi dari penerimaan pajak. Nah, kerangka pemikiran yang saya buat, yang pertama, bagaimana penyelesaian tunggakan pajak melalui kebijakan pemblokiran rekening wajib pajak ini. Dengan model evaluasi CIPP Stable Beam tahun 1974. Yang pertama, dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan akan pentingnya penerimaan pajak dan target yang setiap tahun semakin meningkat. Lalu ada tujuannya itu mendapat eh, kebijakan yang efektif. Lalu sasarannya itu yang eh, yang utama untuk mengoptimalkan. Lalu inputannya itu dari stakeholder dan ada suatu strategi yang dilakukan. Lalu prosesnya itu berupa pelaksanakan kebijakan pemblokiran rekening ini. Nah, menghasilkan apakah efektivitasnya itu diukur bagaimana. Lalu outputnya itu menjadi mendapatkan hasil efektivitas pencapaian dari pemblokiran rekening. Nah, saya mengambil beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama dari Nikita Puspa Wisiswa tahun 2021. Penelitiannya tentang mengkaji praktik pemblokiran harta kekayaan penanggung pajak yang berada di KPP Madiun. Nah, pemblokirannya itu hasil penelitiannya pemblokiran dinilai sangat bermanfaat eh, bagi jurusita sebagai eh, petugas memberikan output positif bagi pencairan tunggakan pajak. Lalu ada IMADE Adi Suryajaya tahun 2021 tentang efektivitas pelaksanaan penagihan pajak di KPP dan Pasar Barat di masa COVID-19 yang memiliki hasil penelitian pemblokiran di masa COVID-19 tidak cukup efektif, namun sebelum pandemi pemblokiran sangat efektif hingga realisasinya 50%. Lalu ada Fikri Haris tentang efektivitas pelaksanaan pemblokiran rekening bank penanggung pajak sebagai upaya penagihan aktif di KPP Serpong. Nah, yang menjelaskan kontribusi pencairan dari tindakan pemblokiran tahun 2020 dan 2021 tidak berkontribusi pada pencairan tunggakan pajak. Nah, hal ini kan menimbulkan berbeda-beda ya. Nah, saya di sini akan meneliti di KPPX ini bagaimana terkait eh, hasil efektivitasnya apakah sama dengan penelitian terdahulu atau berbeda. Nah, metode penelitian yang saya gunakan adalah dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif namun non-eksperimental dengan sumber data primer dan sekunder yang digunakan. Untuk data primer di sini yang digunakan adalah melalui pengumpulan data dengan metode wawancara serta secara langsung dari narasumber ahli yang berpengalaman di bidangnya, yaitu kepala seksi penagihan,
dan salah seorang jurusita yang sudah berpengalaman. Serta saya melakukan observasi secara langsung di lapangan dengan didukung data sekunder dari data-data internal KPPX dari tahun 2020 hingga 2024. Nah, menurut Sugiono, tahun 2017, eh, analisis data yang saya gunakan dalam kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara tadi. Lalu catatan di lapangan berupa data-data historis dari tahun 2020 hingga 2024 dan bahan-bahan lain yang sehingga dapat saya pahami dan dapat saya informasikan kepada orang lain. Dalam hal ini, saya menggunakan teknis analisis data model Miles and Haberman, yaitu berupa data reduction, data display, dan conclusion drawing verification. Oke, mungkin terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.